Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, masih ada satu materi yang harus kita lalui bersama-sama dari G Suite for Education tentang materi mengenal akun pembelajaran. Mengenal akun pembelajaran. Coba kita lihat apakah sudah bergabung dengan kita Bapak Inyoman Heri Antara. Mohon Pak Operator silakan dicek. Kita coba lihat dulu. Dari DRB, dari Duta Belajar sudah bergabung dengan kita Bapak Heri Antara. Bapak Operator mohon diaktifkan mic-nya. Bapak Heri Antara, selamat datang Bapak, ya, selamat bergabung. selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat siang. Kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran, sudah masuk. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Inyoman Heri Antara SPD. Beliau akan membawakan materi terkait dengan akun pembelajaran. Bapak, karena waktunya sudah cukup siang, saya menunjukkan jam 12.10, mohon diatur waktunya, karena mungkin setelah hari ini, di tanggal 19, Bapak mungkin masih ada kesempatan untuk melanjutkan lagi materi Bapak. Untuk itu, rekan-rekan peserta workshop yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari beliau kepada Bapak Eriantara. Kurang lebih mudah-mudahan tidak dicukupkan waktunya 45 menit Bapak untuk hari ini, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi di tanggal berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, untuk perkenalan kami persilahkan kepada Bapak, waktu sepenuhnya saya serahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Mohon izin Bapak Ibu, saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Baik Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di room meeting pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Karangasem dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang sudah memberikan ruang kepada kami, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, untuk berbagi praktik baik tentang pemanfaatan akun pembelajaran Kemdikbud dan Rumah Belajar. Mohon izin Bapak Moderator, nanti apabila suara tiang tidak kedengaran dengan jelas, bisa disampaikan secara langsung Bapak. Sementara suara tiang jelas Pak Nggih? Pak jelas, silakan. Baik, tiang lanjutkan, mohon izin share screen Bapak Ibu. Karena waktu yang diberikan lumayan cukup singkat, tapi saya akan memaksimalkan penyajian saya sebagai pengantar awal Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang saya sampaikan kita bisa lanjutkan melalui classroom dan di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin Bapak Moderator, layar presentasi saya sampun tampil nggih? Bapak Ibu mungkin juga bisa membantu, mohon tiang ulangi. Mungkin sekarang udah tampil Bapak Ibu di layar. Mohon izin karena yang tidak bisa full memperhatikan di kolom chat, sehingga nanti Bapak Moderator bisa membantu menyampaikan apabila share screen saya tidak tampil karena kondisi jaringan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengaktifkan waktu 45 menit ke depan, adapun perkenalan diri saya secara singkat saja Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Eriantara, merupakan Google Master Trainer Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikbud yang bekerja sama dengan Revo. Begitu pula yang diberikan kesempatan sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2018 mewakili Bali, sekaligus sampai sekarang masih diberdayakan oleh Kemdikbud untuk menjadi perpanjangan beliau di setiap wilayah provinsi. Nah, kebetulan juga Bapak Ibu, dengan usaha saya juga, tentu saya diberikan kesempatan menjadi pengajar praktik atau pendamping guru penggerak Angkatan 1. Dan tidak lupa juga saya sebagai guru di SMP Negeri 4 Petang sebagai guru TIK Bapak Ibu.
Pada siang hari ini adapun agenda yang saya akan sajikan yaitu tentang pengenalan akun pembelajaran, yang kedua praktik baik khusus pemanfaatan akun pembelajaran, dan yang ketiga petunjuk teknis pelatihan, dan terakhir kita akan ada sesi tanya jawab apabila memang waktu memungkinkan. Tentu seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa peluncuran akun pembelajaran secara resmi sudah di-launching oleh Pak Sekjen bersama dengan Kementerian Agama dan Kominfo itu pada tanggal 11 Desember 2020. Jadi sangat luar biasa sekali pemerintah pusat meluncurkan ini sebagai sarana pendukung Bapak Ibu dalam rangka pembelajaran di era abad 21 sekarang. Begitu pula COVID menyebabkan mau nggak mau kita akan sering menggunakan teknologi. Nah, apa itu akun pembelajaran Bapak Ibu? Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik sebagai akun mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi Bapak Ibu tidak hanya peserta didik dan tenaga pendidik saja yang mendapat akun, tenaga pendidik ataupun pegawai di sekolah Bapak Ibu juga mendapatkan akun ini. Jadi sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali dalam proses menunjang kemajuan digitalisasi di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, adapun peraturan yang menunjang dengan adanya akun pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa melihat di slide, ada dua, yaitu tentang petunjuk teknis pemanfaatan data Dapodik untuk akses layanan pembelajaran, dan nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unduh di web resminya belajar.id ataupun nanti di Classroom saya sudah bagikan linknya juga. Nah, ini singkat saja Bapak Ibu, silakan dibaca-baca petunjuk teknis mendalamnya. Nah, berikutnya tentang tujuan adanya akun pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini sudah dituangkan bahwa untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah selama pandemi. Nah, tentu walaupun pandemi sudah berlalu, tentu kita tetap bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu. Berikutnya menunjang proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Siapa saja sasaran yang mendapat akun tersebut Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan tersebut sudah tertuang bahwa yang mendapat itu peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jenjang kelasnya sudah tertampil di layar Bapak Ibu. Kalau SD itu dari kelas 5 dan kelas 6, kalau SMP, SMA, dan SMK itu semua jenjang, dan sedangkan SLB itu dari jenjang kelas 5 sampai jenjang kelas 12. Nah, selain itu, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidik dan tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan dan operator juga dapat, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akun Belajar ID merupakan akun yang terintegrasi dengan Google Bapak Ibu. Jadi secara otomatis Bapak Ibu dapat mengakses semua layanan yang sifatnya berbasis Google Bapak Ibu, miliknya produk Google for Education. Jadi banyak sekali yang seperti Bapak Ibu ketahui secara pribadi Bapak Ibu sudah memakai akun Google pribadi, tapi dengan akun Belajar ID tentu banyak sekali kelebihan dan fasilitas yang diberikan. Nah, di sini berikutnya tanpa biaya Bapak Ibu, bebas biaya mengaksesnya. Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Nah, ini kita tidak perlu kita ragukan lagi Bapak Ibu, dengan adanya akun Belajar ID yang diintegrasikan dengan Google, tentu segala aktivitas keamanan tetap dijamin. Nah, berikutnya akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemdikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Nah, jadi lagi sebentar saya sampaikan aplikasi apa yang Bapak Ibu juga bisa akses. Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran seperti yang tampil di layar Bapak Ibu, ada pos email, tempat penyimpanan untuk dokumen Bapak Ibu, pengelolaan administrasi pembelajaran, penjadwalan, pelaksanaan proses pembelajaran daring, baik secara sinkronus ataupun asinkronus. Nah, berikutnya rumah belajar Kemdikbud Bapak Ibu. Nah, jadi di sini salah satu portal rumah belajar dari Kemdikbud yang selalu digandengkan dengan produk-produk Kemdikbud. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan atau mendapatkan akun tersebut, bisa menghubungi operator satuan pendidikan di sekolah masing-masing Bapak Ibu, di mana operator akan mendownload pada alaman web pd.data.kemdikbud.go.id
Setelah itu nanti ada 3 jenis file yang di-download oleh operator, yaitu file admin, file PTK, dan file file admin, file PTK, dan file peserta didik Bapak Ibu. Jadi ada 3 file, jadi semua akan ada datanya di sana dan operator mendistribusikan akun tersebut kepada seluruh stakeholder yang mendapatkan. Nah, tentunya setelah Bapak Ibu diharapkan itu mengaktifkan Bapak Ibu. Karena ada ketentuan nanti apabila Bapak Ibu tidak mengaktifkan akun tersebut akan dinonaktifkan nantinya. Nah, berikutnya tentu pertanyaan sering akan keluar bagi yang tidak mendapat akun Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya temui di lapangan, banyak sekali beberapa akun peserta didik belum mendapat akun pembelajaran, sedangkan sebagian besar guru dan pegawai itu sudah dapat. Gimana solusinya? Seperti informasi yang disampaikan bahwa Bapak Ibu tetap memastikan akun Dapudiknya sudah valid, baik itu NUPTK ataupun NIK-nya. Apabila sudah, silakan tetap Bapak Ibu bisa menghubungi call center ya atau pusat panggilan di 177 ataupun melalui email penyampaian alamat email siapa yang belum dapat di sekolah Bapak Ibu. Mungkin bisa secara kolektif ataupun melalui dinas secara kolektif sehingga nanti lebih mempercepat, membantu mendapatkan akun pembelajaran bagi yang belum mendapatkan. Nah, di sini berikutnya Bapak Ibu tentang penggunaan akun pembelajaran yang sifatnya opsional. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akun pembelajaran akan Bapak Ibu bisa aktifkan sebelum 30 Juni 2021. Jadi pastikan sebelum 30 Juni 2021, mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, jangan sampai akun Bapak Ibu dinonaktifkan. Ya, sayang sekali kalau akun tersebut Bapak Ibu tidak manfaatkan, padahal fasilitasnya banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Nah, di sini sudah diberikan ketentuan, akan tetapi Kemdikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran. Karena kenapa? Pertama, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunitas resmi Kemdikbud ke pendidik dan peserta didik. Nah, jadi jalur resmi tersebut Bapak Ibu melalui email, nanti pesan-pesan berita akan dikirim melalui akun pembelajaran. Berikutnya, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud, materi dan informasi dari Kemdikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi, itulah Bapak Ibu, imbauan dari pemerintah pusat, dengan waktu yang cukup panjang diberikan, mari kita bersama-sama kolaborasi untuk saling membantu mengaktifkan akunnya di sekolah masing-masing. Mohon izin Bapak, suara saya masih aman nggih? Masih Jadi Bapak, masih. Silakan lanjut. Yang lanjutkan Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak percepat sedikit lagi. Nah, di sini Bapak Ibu salah satu aplikasi portal rumah belajar itu sudah diintegrasikan dengan akun pembelajaran milik Kemdikbud. Jadi setiap Bapak Ibu login tidak usah mendaftar lagi karena sehingga rencananya adanya single login Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi milik Kemdikbud cukup dengan akun pembelajaran maka Bapak Ibu sudah bisa login. Salah satunya rumah belajar, begitu pula akun-akun aplikasi swasta yang diajak bekerja sama, Bapak Ibu juga sudah bisa login dengan akun Belajar ID. Nah, ini salah satu beberapa aplikasi yang diajak bekerja sama. Berikutnya tentang keamanan. Nah, kalau Bapak Ibu menanyakan tentang keamanan, tentu akun Belajar ID ini sudah merupakan bagian dari akun Google, itu keamanannya sudah dipastikan oleh pemerintah, bahkan perusahaan Google tersebut. Berikutnya, nah, standarisasi penguasaan akun Belajar ID Bapak Ibu. Pemerintah pusat melalui Google Master Trainer yang dilatih kemarin diharapkan Bapak Ibu guru mampu menguasai minimal dasar-dasar dari Google tersebut. Contohnya yang pertama mulai dari mengelola data di Google Drive, berikutnya berkolaborasi di Google Docs, Sheet, dan Slide, berikutnya membuat survei di Google Form atau quiz, berikutnya membuat kelas interaktif di Google Classroom, membuat video dengan menggunakan Google Meet, dan mengolah email di Google Gmail. Jadi itulah standarisasi yang diharapkan Bapak Ibu menguasai materi pemahaman dari akun Google tersebut. Nah, pada umumnya pemerintah juga sudah menyiapkan alamat web Bapak Ibu di
belajar di mana saja.id untuk mengupas tuntas pemahaman materi tentang akun belajar ID. Berikutnya, ini cara mengaktifkan Bapak Ibu. Hampir sama mengaktifkan akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Jadi mana Bapak Ibu harus login melalui gmail.com. Nanti di sana masukkan password dan email dari akun belajar ID Bapak Ibu. Nanti di sana diminta persetujuan, silakan tinggal di-accept aja. Setelah itu masukkan password baru, disuruh mengganti password Bapak Ibu. Jadi akan berhasil apabila email Bapak Ibu sudah terbuka kotak masuk atau pesan masuk dari email tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah mengaktifkan. Sangat mudah ya Bapak Ibu, tidak sulit cara mengaktifkan akun tersebut. Nah tentu pemerintah sudah memikirkan bahwa masalah-masalah akan terjadi. Contohnya data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar ID, data Bapak Ibu hanya terakses di perangkat tertentu. Berikutnya data rusak, hilang, kadang-kadang kena virus Bapak Ibu. Kan pasti saya yakin Bapak Ibu sering juga menemukan masalah data yang sangat penting akhirnya hilang, rusak, jadi jadi kita merasa frustasi ya kadang-kadang. Nah, sekarang eranya kita bisa mengubah paradigma yang selama ini Bapak Ibu selalu alami. Berikutnya, memori laptop penuh. Ya, tentu Bapak Ibu lama-kelamaan pasti akan penuh karena kita tidak punya ruang penyimpanan yang lebih besar dari kapasitas dari laptop ataupun memori yang Bapak Ibu miliki. Begitu pula handphone juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan WA Group, jadi saya yakin banyak sekali file ataupun gambar, video yang dikirim oleh anak-anak yang menyebabkan ruang penyimpanan Bapak Ibu akan habis. Nah, saatnya kita beralih menggunakan akun Belajar ID untuk menggantikan dari fitur WA. Ya, walaupun tidak intent lagi ya, tapi tetap bisa dipakai, tapi tidak begitu intent dalam pembelajaran era sekarang. Nah, inilah solusinya Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, di mana akun Belajar ID ini sudah diintegrasikan dengan akun Google for Education. Nah, saya percepat sedikit. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau akun pribadi, kapasitas penyimpanan dari Google Drive hanya 15 GB, sedangkan akun Belajar ID itu tanpa batas, contohnya saya sudah memakai penyimpanan 40,5 GB, melebihi dari 15 GB kalau kita pakai akun pribadi. Berikutnya, akun pribadi ketika Bapak Ibu mau meeting misalnya, di sini kalau pribadi itu tidak ada ruang untuk angkat tangan atau merekam rapat Bapak Ibu. Nah, kalau akun Belajar ID ini bisa melakukan angkat tangan dan merekam secara otomatis dan tersimpan di Google Drive. File Bapak Ibu nggak akan kehabisan tempat ruang penyimpanan. Berikutnya, Classroom Bapak Ibu. Kalau Classroom pribadi itu tidak ada link meeting di atasnya, ya selalu Bapak Ibu harus buat meeting kan itu. Tapi kalau pakai akun Belajar ID memakai Google Meet tanpa mengirimkan link kepada grup di Classroom itu lagi. Jadi cukup kalau yang sudah sama-sama memiliki akun Belajar ID, maka akan ada link meeting di atasnya. Akun pribadi berikutnya Bapak Ibu, kalau di Classroom, kalau pribadi itu hanya nampung 250 siswa saja dalam Classroom. Sedangkan kalau akun Belajar ID itu bisa sampai 1.000 siswa Bapak Ibu. Jadi hari ini kita pelatihan hampir 1.000 peserta akan bergabung dalam Classroom nanti Bapak Ibu di sesi penjelasan teknis. Nah, pada prinsipnya bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, ini menurut Georgi Kouros ya, di mana benar sekali jangan sampai teknologi itu tidak Bapak Ibu manfaatkan, maka Bapak Ibu akan digantikan. Tapi ketika Bapak Ibu bisa bersahabat dengan teknologi, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi orang untuk melakukan perubahan transformasi di sekolahnya masing-masing. Nah, ini contoh ya beberapa praktek baik ya yang saya lakukan di sekolah saya sendiri bersama guru-guru tentang pemanfaatan khususnya akun Belajar ID. Sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari saya, tapi saya berusaha membagikan praktek baik yang saya lakukan dalam pemanfaatan akun Belajar ID ini. Yaitu contohnya yang pertama, penggunaan sistem informasi di sekolah Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih canggih menggunakan sistem informasi, tapi di sini saya berusaha mengenalkan khususnya akun Belajar ID. Salah satunya saya menggunakan Google Classroom, karena guru-guru kami
biasakan dalam memanfaatkan classroom selain dengan siswa, tapi di intern guru pun kami melakukan penyimpanan tidak lagi lewat WA group aja, tapi di classroom kami tampung hal-hal yang penting yang akan sering diminta oleh guru, baik itu materi informasi tentang jadwal, SK, ataupun data-data pribadi yang sifatnya data-data guru masing-masing bisa diakses. Jadi masing-masing misalnya nyari akte mengajar, SK mengajar dari masing-masing guru, SK pengangkatan PNS, itu sudah ada. Sekarang kan eranya di-scan Bapak Ibu, jadi kami disimpan di Google Drive, jadi semua bisa saling mengaksesnya. Berikutnya kolaborasi dalam mengisi data di siswa Bapak Ibu. Selama BDR saatnya kita tidak sendiri mengurusi Bapak Ibu. Kita bersama-sama guru mengurusin siswa siapa yang sudah gabung classroom, mengikuti PTS, mengerjakan tugas. Nah, inilah kita berkolaborasi dengan guru di sekolah bersama-sama sehingga lebih mudahnya membantu menangani siswa. Berikutnya pemanfaatan penyimpanan data bersama Bapak Ibu. Di sini kita memanfaatkan Google Drive bersama dengan pengaturan akses yang berbeda-beda. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan ruang penyimpanan yang banyak ini, nggak usah takut. Jadi Bapak Ibu buat sistem informasi untuk di sekolahnya, sehingga kita tidak sedikit-sedikit selalu suruh harus ngirim ke WA. Nah, sekarang kalau kita sudah simpan, tentu data ini akan sangat bermanfaat. Berikutnya, saya juga membuat kehadiran harian siswa melalui BDR menggunakan Google Formulir Bapak Ibu. Ternyata Google Formulir tersebut kalau dipadukan dengan Google Spreadsheet itu juga bisa otomatis terekap kehadiran harian siswa. Jadi kami membuat sifat kehadiran harian di mana siswa dengan sadarnya bisa melakukan praktek baik tanpa kita paksa. Artinya berpihak pada siswa yang akhirnya dia sadar telat hadir, jadi dia yang kreatif mengisi dengan kesadarannya. Berikutnya ujian sekolah Bapak Ibu, baru-baru ini, hari ini terakhir ujian sekolah saya, kami berkolaborasi bersama guru-guru dalam Google Drive bersama, mengisi Google Form ujian, dan tentunya dari Google Form ujian tersebut kami tidak perlu merekap data anak-anak yang siapa yang ikut ujian dan tidak, secara otomatis Google Sheet yang mengatur siapa yang sudah mengikuti ujian dan nilainya langsung masuk ke Google Sheet. Jadi itulah pentingnya kolaborasi antar guru yang menguasai IT di sekolah dan guru-guru lain mendukung intinya aplikasi apapun kita pakai itu ketika Bapak Ibu sudah bisa kuasai. Jadi ada sebenarnya aplikasi yang lebih canggih misalnya pakai CBT dan sebagainya, tapi karena saya lihat kemampuan guru saya tidak semua bisa, jadi saya nyamankan dengan Google Form aja sehingga guru bisa terbantukan ternyata Google Form nilainya masuk secara otomatis tanpa direkap. Berikutnya pemanfaatan data studio Google Bapak Ibu. Di sini di sekolah saya juga memanfaatkan secara real time selama pandemi COVID. Jadi anak-anak dengan sadarnya mengisi Google Form kehadiran hariannya, begitu pula melaporkan aktivitas di rumahnya dan akhirnya ortu pun bisa memantau secara real time dari penggunaan data studio Google. Jadi di sini sama-sama bisa memantau, terekap dengan rapi, gimana kita kembali merancang itu untuk mengemasnya untuk kemajuan sekolah bersama-sama. Nah, begitu pula Google Jamboard Bapak Ibu, saya yakin banyak sekali fasilitas akun belajar ID yang diberikan. Salah satunya Google Jamboard ini siswa juga diajak berkolaborasi dalam contohnya membuat kesepakatan belajar. Jadi salah satu aktivitas yang bisa Bapak Ibu terapkan praktek baik bersama guru-guru ataupun siswanya di sekolah. Nah, ini Google Meet tentu kami di sekolah juga melakukan Pikon, tidak menggunakan aplikasi yang berbayar, tapi kami memanfaatkan fasilitas Google Meet yang bisa menampung ratusan peserta, di mana setiap kelas mengadakan Pikon, ya tentu Pikon itu terekam otomatis dan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, jadi bersama dengan guru juga, dan kami juga membuat foto profil seragam hasil kesepakatan sehingga siswa foto profilnya tidak aneh-aneh. Jadi kami buat foto profil yang seragam. Nah, itulah Bapak Ibu pemaparan singkat dengan waktu ya. Mungkin waktu saya kurang lebih lagi 15 menit ya Pak ya. Atau 20. Iya Pak, masih Pak. Oke, mohon masih maaf. 20 menit Pak, masih 20. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk sesi pertanyaan di akhir aja nggih. Nanti selanjutnya untuk slide-slide saya tadi nanti itu juga akan saya sharekan melalui Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tenang aja, materi tersebut mungkin belum bisa disimak dengan lancar. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan nanti melalui
rekaman ulang ataupun di Google Classroom. Nah, sekarang masuk ke sesi 2, yaitu sesi terakhir, yaitu tentang petunjuk teknis pelatihan dari akun belajar ID ini dan rumah belajar. Di sini ke depan saya sendiri dan Pak Yokta, Duta Rumah Belajar 2020, akan berkolaborasi dalam membantu kemajuan pendidikan di Karangasem, khususnya guru-guru dalam meningkatkan pemanfaatan TIK di sekolahnya masing-masing. Adapun jalur komunikasi resmi yang kami siapkan itu ada 2, yaitu melalui Classroom dan Telegram. Jadi mohon Bapak Ibu nanti yang sudah terdaftar, ya tadi sudah ada yang Japri juga, dan melalui WA Telegram mengatakan ingin ikut pelatihan tapi karena sudah ditutup. Nah, sesuai dengan permintaan dari panitia, memang link tersebut ditutup karena kemarin peserta sudah melebihi 1.000, tapi ternyata setelah kami data, ternyata banyak sekali guru-guru masih melakukan suatu double data, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengisi data melebihi sekali, sehingga data itu kelihatan 1.000-an, dan nomor urut Bapak Ibu itu sebenarnya bukan nomor urut Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu lihat nomor berapa di sana, tapi setelah kami sortir dan setelah kami sesuaikan dengan kecamatan, sekolah, dan yang menjadi kunci berikutnya itu NPSN Bapak Ibu. Jadi yang merasa salah menulis NPSN, mungkin tidak ada di urutan barengan dengan satu sekolahnya, itu yang menyebabkan Bapak Ibu mungkin pindah tempat posisi. Nah, maka dari itu kemarin kami mengharapkan Bapak Ibu dengan penuh pemahaman dengan penulisan nomor NPSN yang benar. Jadi itulah salah satu kunci-kunci untuk merecord Bapak Ibu, memfilter supaya dengan cepat data Bapak Ibu bisa terkumpul, contohnya seperti kecamatan, sehingga itulah data yang kami share, yang sudah terekap, kalau nggak salah 871 ya, kalau nggak salah. Nah, bagi yang belum mendaftar, mungkin atas izin panitia, mungkin bisa saya bukakan linknya, apabila kuotanya sudah sampai 1.000, nanti kami akan tutup. Jadi yang belum bergabung, apabila keinginan untuk mengikuti pelatihan, silahkan lagi sebentar, ya belum saya buka linknya, silakan nanti Bapak Ibu buka link tersebut, bergabung melalui link pendaftaran, dan nanti apabila sudah sampai 1.000, kami akan umumkan daftar peserta yang masuk dalam kategori peserta pelatihan ini. Karena kata dari panitia, kita fokus ke Zoom aja, tidak ada live di YouTube. Jadi silakan yang sudah mendaftar, ada di list, silakan gabung di kode Classroom ini, dan kode Classroom ini kami akan buka sampai tanggal 15 April, dan nanti kami akan nonaktifkan. Jadi mohon manfaatkan waktunya untuk berkolaborasi di sekolah, saling membantu supaya Bapak Ibu sama-sama bisa bergabung dalam Classroom tersebut. Berikutnya inilah jadwal Bapak Ibu, di mana dari panitia sudah memberikan waktu kepada kami hari ini, ya walaupun mohon maaf agak molor sedikit, tapi di sini Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya, di mana hari Senin tanggal 19 April kita akan lanjutkan melalui Vicon lagi Bapak Ibu. Sisanya akan lanjut sinkronus, jadi sinkronus dan ansinkronus, di mana hari Senin dan Selasa dari jam 8:30 sampai jam 12 itu akan dijadwalkan Vicon lagi Bapak Ibu. Dan link tersebut akan dikirimkan melalui Classroom. Sedangkan tanggal 21 hari Rabu itu Bapak Ibu tidak melakukan Vicon. Jadi kami berikan secara mandiri melakukan penyelesaian tugas-tugas yang akan diberikan oleh narasumber. Jadi Bapak Ibu hanya hari Senin dan Selasa saja yang akan melakukan Vicon, sedangkan hari Rabu 21 itu tanpa Vicon, tapi Bapak Ibu tetap bisa absen dan membuka link Google Classroom untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Untuk masalah penutupan, ini masih koordinasi apakah ada khusus penutupan ini atau nanti kita gabung dengan penutupan resmi dari Ardiknas tersebut. Jadi tidak hari Rabu tersebut masih menunggu informasi apakah isi atau tidak. Yang pasti hari Rabu dari kami selaku narasumber tidak mengisi Vicon, cuma mengisi hari Senin dan hari Senin dan Selasa pada tanggal 19 dan tanggal 20 itu aja. Jadi mohon disimak supaya Bapak Ibu tidak salah persepsi. Berikutnya
di sini memang kelihatan kami berikan tugas kelihatan banyak, tapi tentu tugas ini bukan menjadi beban Bapak Ibu, tapi gimana kita bersama-sama berusaha melakukan praktek baik supaya Bapak Ibu punya suatu kesan bahwa pelatihan ini benar-benar bermanfaat. Tapi di sini panitia juga sudah mengakomodir dengan tetap memberikan sertifikat 32 JP dari PGRI dan Distikpora Kabupaten Karangasem, di mana tugas-tugas ini tidak sulit. Kami dari Pak narasumber akan memberikan panduan, baik itu berupa video dan langkah-langkahnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan secara mandiri, walaupun tanggal 21 sudah berakhir, akan diberikan waktu kurang lebih 5 hari atau 1 minggu ke depan supaya bisa dituntaskan. Bagi yang bisa menuntaskan 25% dari sekian tugas, maka termasuk ke kategori cukup, begitu kita baik apabila Bapak Ibu bisa mengerjakan 50% dari tugas tersebut, dan 100% sangat baik bagi yang memang luar biasa mengerjakan semua tugas tersebut. Tentu mengisi daftar hadir setiap hari Bapak Ibu ya, nanti akan diberikan link 24 jam Bapak Ibu bisa isi, tapi kalau Bapak Ibu mengisinya daftar hadirnya hari ini lupa, besoknya mengisi, itu tidak akan terrecord Bapak Ibu. Jadi daftar hadir itu akan terrecord khusus untuk hari ini tanpa ada bisa Bapak Ibu ulangi besok. Jadi khusus hari ini ya akan muncul lagi. Sebentar Bapak Ibu akan lihat contoh daftar hadir yang terekap otomatis. Baik, demikian penyampaian singkat dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan masih ada waktu, saya serahkan ke moderator untuk memandu. Sisanya nanti kita bisa komunikasi melalui Telegram ataupun Classroom. Bagi yang belum bergabung mohon disampaikan ke kawan-kawannya. Demikian Bapak, saya kembalikan kepada Bapak untuk membantu di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Nyoman atas pemaparannya. Demikian rekan-rekan peserta workshop yang saya hormati. Beliau tadi sudah memaparkan ada 3 hal kalau boleh saya simak. Yang pertama adalah pemanfaatan akun belajar. Yang kedua praktek baik yang sudah sempat dilakukan oleh Pak Nyoman. Kemudian terkait dengan juknis kegiatan workshop kita. Nggih. Baik Bapak Ibu, kalau memang kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit, kita cukupkan 10 menit. Kalau memang ada yang ingin bertanya, di chat saya lihat belum ada. Niki salah satu Pak, kalau boleh saya, apakah boleh masih menggunakan akun pribadi untuk mendaftar? Nah itu ada pertanyaan Pak Nyoman. Silakan. Terima kasih Bapak. Langsung saya jawab. Bapak bisa boleh mendaftar menggunakan akun pribadi apabila Bapak belum mendapatkan akun Belajar ID. Bisa Bapak. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih. Karena memang tidak menyebut nama niki Prom SD 10 Karangasem, tidak menyebut nama. Kemudian ada usulan lagi Pak Nyoman, mohon di-share linknya untuk mendaftar. Mohon bantuan untuk share linknya. Nggih. Baik, Tiang kembali share nih di kolom chat. Jadi Bapak Ibu, kami akan mencari kurang lebih lagi 100-an peserta nih, 129 untuk memenuhi kuota 1000. Jadi saya share di grup Telegram yang merasa belum, dan di grup chat di Zoom ini saya share Bapak. Jadi nanti kalau udah memenuhi 1000, mohon maaf kami tutup, daftar peserta itu aja yang akan ada. Sudah Pak, kami share. Nggih. Sudah nggih. Demikian peserta sudah ada di kolom chat, silakan dilihat. Kemudian ada lagi, nggih. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak salah tadi dari SD 4 Jungutan ada pertanyaan, akun belajar.id-nya bisa digunakan sampai kapan? Nggih. Baik, langsung saya jawab Bapak. Akun pembelajaran ini Bapak Ibu bisa pakai selamanya Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu statusnya sebagai guru, dan tentunya selama Bapak Ibu tidak mengakhiri sebagai guru, itu tentu akun tersebut bisa dinonaktifkan oleh pemerintah pusat apabila Bapak Ibu atau satuan sekolah pendidiknya melaporkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi, bisa dinonaktifkan. Jadi selama Bapak Ibu tidak gini, akun tersebut akan aktif selamanya Bapak. Nggih, terima kasih. Sekarang ada dari Niluh Putu Eni. Bapak apa bisa mengikuti workshop yang sama tapi penyelenggaranya beda? Maksudnya gimana nih, nggih, Bu? Nggih.
untuk pelatihan ini sebenarnya banyak sekali Bapak yang melakukan pengimbasan, tentang akun belajar ID ini karena kenapa? Ya. Karena akun belajar ID ini merupakan, pembelajaran milik Kemdikbud yang memang perlu disosialisasikan oleh Google Master Trainer lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut, tidak usah, apakah bisa ikut di pelatihan lain? Tentu bisa Bapak Ibu, karena sertifikat yang diberikan itu beda dan tanggalnya juga beda. Nah, salah satunya sertifikat dari pelatihan ini juga akan dikeluarkan oleh PGRI yang diketahui mungkin oleh Dinas Distipora Kabupaten Karangasem. Jadi semua tetap bisa ikut Bapak Ibu, tidak harus mesti sekali aja mengikuti pelatihan-pelatihan tentang belajar ID. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Lanjut masih ada lagi, bagaimana caranya mengaktifkan akun belajar ID? Oke, ada pertanyaan. Untuk cara mengaktifkan akun belajar ID, pada saat pemaparan slide saya tadi itu sudah ada di bagian PowerPoint-nya, dan untuk lebih efektifnya nanti, mohon Bapak Ibu bergabung di Google Classroom atau Telegram. Nanti saya akan share-kan video untuk cara aktivasi akun bagi yang belum. Begitu pula apabila ada kendala-kendala nanti bisa komunikasi melalui sharing antar teman di Telegram ataupun Google Classroom Bapak nanti. Oke. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Memang masih ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaan itu sudah tadi ada paparannya kepada rekan-rekan peserta workshop. Mungkin nanti beliau akan menge-share materi yang disampaikan tadi, bisa dibaca-baca dulu sehingga ada beberapa pertanyaan yang sepertinya tadi sudah sempat disampaikan. Oke, karena kita terikat waktu, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman atas penjelasannya. Rekan-rekan peserta workshop yang saya hormati, kita memang sudah molor dari perencanaan jam 12.30 kita berakhir, sekarang sudah jam 12.45. Oke. Untuk sementara menurut saya kita cukupkan dulu. Sekali lagi kalau boleh saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Nike tadi ada 3 poin, pemanfaatan akun belajar yang diintegrasikan dengan Google, praktek baik, kemudian juknis atau tata cara pelaksanaan kegiatan. Jadi mohon diingat rekan-rekan peserta bahwa kita akan bertemu kembali tanggal 19 hari Senin dan hari Selasa itu pikon. Sedangkan untuk hari Rebo ini tugas mandiri. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nyoman, walaupun hari Rebo ini tugas mandiri, tetapi masih dilayani sampai seminggu berikutnya ketika Bapak Ibu dalam proses mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber. Tadi juga sudah di-share jadwalnya, mungkin nanti juga akan di-share di Classroom oleh narasumber kita yang berkolaborasi antara Pak Nyoman dengan Pak Yoktang ya, Pak Yokta. Demikian, terima kasih Pak Nyoman sekali lagi. Mohon maaf apabila selama saya mengantarkan mendampingi Bapak ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita bertemu kembali tanggal 19. Terima kasih Pak Nyoman.